bahasan kita merujuk kepada kitab Kasyfus Syubuhat di beberapa poin-poin yang ada di dalam kitab tersebut, walau kita tidak membicarakannya poin per poin, poin per poin. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah antum ketahui bahwa kita berbicara tentang beberapa hal yang berhubungan dengan kesalahan dalam akidah. Akidah berasal dari kata-kata aqada yaqidu, yang artinya mengikat. Asal kata-kata akidah dari kata-kata aqada yaqidu secara bahasa Arab yang bermakna mengikat. Dan akidah secara bahasan syariat adalah akidah keyakinan hati seorang hamba akan suatu perkara. Seolah-olah dia mengikat sebuah keyakinan di dalam hatinya. Dan dia ikat hatinya untuk sebuah keyakinan. Ketika dia benar-benar meyakini bahwa surga ada, neraka itu ada, dia telah mengikat hatinya di atas saya yakin adanya surga dan adanya neraka. Seolah-olah seperti itu korelasi antara makna yang diinginkan syariat dan secara makna yang ada di dalam bahasa Arab. Kita meyakini akan adanya fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Ketika seseorang mampu untuk menjawabnya, maka dia akan mendapatkan nikmat. Ketika seseorang tidak mampu untuk menjawabnya, dia mendapatkan azab. Kita ikat hati kita di atas keyakinan itu. Dan ruh akan ada di dalam barzakh sampai hari berbangkit. Kita ikat keyakinan kita. Kita ikat hati kita di atas keyakinan itu, di atas poin itu. Akidah terbagi dua. Ada akidah yang benar, ada akidah yang salah. Dan manakala kita melihat agama kita ini, secara luas kita perhatikan, secara universal kita perhatikan syariat Islam ini, maka agama kita ini hanya terbagi kepada dua. Benar, ini yang benar, ini yang salah. Bahasanya kepada dua, ini yang benar, ini yang salah. Ini yang benar, ini yang salah. Dalam bahasa syariat, ini hak, ini batil. Ini hak, ini batil. Diajarkan kepada kita yang hak, diberitahu kita tentang yang batil. Agar kita tahu mana yang hak untuk diikuti, dan agar kita tahu mana yang batil untuk dihindari. Karena orang yang tahu yang hak saja, tidak tahu yang batil, boleh jadi dia terperangkap kepada yang batil tanpa dia sadari. Dan ini kehidupan mayoritas kita. Atau semua kita kalau boleh kita katakan seperti itu. Karena tidak ada orang yang hidupnya semuanya hak. Kecuali para nabi dan para rasul. Itu pun karena Allah tabaraka wa ta'ala menjaga. Kita memiliki keyakinan para nabi dan para rasul adalah maksum. Orang yang dijaga. Kalau tidak dijaga oleh Allah, masuk dalam koridor manusia, bersalah dalam hidupnya. Tapi karena Allah memberikan bantuan, ismah, dijaga oleh Allah dari kesalahan,
maka terjaga para nabi dan para rasul. Dan itu pun para ulama berbeda pendapat. Apakah terjaga dari kesalahan-kesalahan besar dan kecil, maksiat-maksiat, dosa besar dan dosa kecil, ataukah terjaga dari dosa besar saja tanpa dosa kecil? Khilaf para ahli ilmu dalam masalah ini. Maksumnya para nabi dan para rasul, terjaganya para nabi dan para rasul oleh Allah tabaraka wa taala, apakah dari dosa besar dan dosa kecil atau hanya dari dosa besar saja? Dan pendapat yang paling kuat adalah terhindar dari dosa besar dan dosa kecil. Itu pendapat yang lebih kuat. Adapun teguran-teguran Allah di dalam Al-Quran terhadap para nabi dan para rasul, adalah teguran atas kesalahan kecil yang bukan dosa. Teguran atas kesalahan kecil yang bukan dosa. Dan tidak dihitung maksiat. Tapi ditegur keras oleh Allah. Karena Allah menjaga mereka agar masuk ke dalam kesalahan-kesalahan walaupun kecil. Dosa walaupun kecil. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Demikian juga halnya dengan akidah. Akidah ada yang hak, yang benar, akidah ada yang batil. Akidah yang salah. Kapan sebuah akidah dikatakan hak, benar? Dan kapan sebuah akidah keyakinan dikatakan batil, salah? Dikatakan hak manakala apa yang ada di dalam keyakinan dan akidah itu, apa yang kita yakini di dalam hati, di dalam dada kita sebagai akidah dan keyakinan, itu sesuai dengan realita yang sebenarnya dan tidak berseberangan dengan realita nyata. Akidah yang benar bisa dibuktikan akan kebenarannya. Akidah yang benar, kebenarannya bisa dibuktikan. Karena dia berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam dunia nyata. Namun ketika sebuah keyakinan di dalam dunia nyatanya berseberangan dan bertabrakan, maka itu disebut keyakinan yang salah, yang batil. Kita ambil contoh. Orang punya keyakinan sebuah batu, sebuah pohon, sebuah air di sumur keramat itu bisa mendatangkan manfaat demi manfaat dalam kehidupan manusia. Batu dengan segala macam keragamannya, pohon dengan segala macam keragamannya, dan sumur dengan segala macam keragamannya. Diyakini oleh manusia di dalam hati bahwa ini pohon bukan sembarang pohon, ini batu bukan sembarang batu, ini air sumur bukan sembarang air sumur. Dia punya keyakinan kalau batu ini melapangkan rezekinya. Entah yang ada di cincinnya, entah yang disimpan di rumahnya, entah yang ada di dekat sebuah masjid.
Di Riau ada sebuah masjid tua, masjid yang dibangun sekian tahun yang lalu, bahkan belum ada pakunya. Dibangun tanpa paku. Di sumur masjid itu ada sebuah batu mirip kepala kerbau. Dan diyakini oleh masyarakat, sebahagian bukan semuanya, ini batu bukan sembarang batu. Kemudian air tempat sumur itu diambil untuk obat, diambil untuk ini, diambil untuk tanaman. Karena kalau diberikan kepada tanaman, tanaman itu akan berkah, akan subur dan semacamnya. Kita buktikan dalam dunia nyata. Apakah benar sebuah batu bisa memberikan manfaat? Ternyata dalam dunia nyata terbukti batu itu tidak bisa mendengar ucapan kita apalagi menjawabnya. Pohon itu tidak mampu mendengarkan kata-kata kita dan menjawabnya. Air itu tidak mampu melakukan perlawanan manakala kita ingin memberikan keburukan kepadanya. Bagaimana mungkin dia akan menolong kita? Bagaimana mungkin dia akan membantu kita? Sementara dia membutuhkan bantuan kita. Fahamlah kita bahwa keyakinan ini bertolak belakang dengan hal yang nyata dalam kehidupan. Batu itu justru membutuhkan kita untuk membersihkannya, dia membutuhkan kita untuk mewangikannya, dia membutuhkan kita, kita berikan wangi-wangian kepadanya. Untuk pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dia butuh kita. Justru kita yang memberikan manfaat kepadanya, bukan dia yang memberikan manfaat kepada kita. Berarti ini keyakinan yang batil. Karena tidak sesuai. Apa yang diyakini berbeda dengan apa yang terjadi di dunia real. Maka ini akidah batil. Berhubungan dengan masalah-masalah gaib yang tidak mungkin bisa dibuktikan oleh manusia dengan panca indera, maka pembuktian bahwa ini benar dan tidak benar adalah melalui wahyu. Manakala keyakinan kita selaras dengan wahyu yang Allah turunkan ke permukaan bumi, dan wahyu yang Allah turunkan ke permukaan bumi ada dua. Wahyu yang bernama Al-Quran, dan wahyu yang bernama hadis. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah kata Nabi, saya diberikan Al-Quran dan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran itu. Itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, apa yang dia ucapkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Walau tidak ada di dalam Al-Quran, namun itu adalah wahyu. Maka wahyu adalah dua, Al-Quran dan sunnah. Makanya kita disuruh berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah itu. Berpegang teguh dengan wahyu yang Allah turunkan itu. Dan orang yang berpegang teguh dengan wahyu itu, Allah janjikan selamat dari kesesatan. Walau tidak Allah janjikan selamat dari kesalahan. Karena bisa saja orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah masih melakukan kesalahan. Tapi dia tidak akan masuk dalam dunia kesesatan. Karena tidak ada manusia selain para nabi dan para rasul, sehebat apapun dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah tanpa salah. Enggak ada. Al-ismatu dufinat yauma dufinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ismah terpelihara daripada dosa telah terkubur bersamaan dengan terkuburnya jasad Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kita berdosa, membuat kesalahan.
Tapi yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tidak masuk dalam dunia kesesatan. Dan dia akan dijaga oleh Allah dari segala aliran-aliran sesat. Ikhwani wa akhwati fiddin. Manakala sesuatu yang kita yakini dalam hal-hal yang gaib selaras dengan wahyu yang Allah turunkan, itu pembuktian bahwa keyakinan kita benar. Dan manakala sudah berbeda dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah, maka keyakinan tadi batil, keyakinan yang salah. Kita ambil contoh. Sebagian orang meyakini di dalam hatinya, berkeyakinan di dalam hatinya, bahwa orang tuanya yang sudah wafat bisa datang ke rumahnya, menjenguk keluarganya. Apalagi di hari-hari pertama, kedua, ketiga, keempat, hari ke-40, hari ke-100, per 1000. Atau ada ruh yang penasaran keluar dari alam barzakh untuk menuntut balas terhadap orang-orang yang menzoliminya. Atau sekedar membuat iseng, membuat onar, dan menertawakan orang-orang yang ketakutan. Orang punya keyakinan itu. Di tempat ini ada gadis yang dibunuh, sekarang rohnya gentayangan. Di tempat ini ada orang yang mati bunuh diri, sampai sekarang tempat ini adalah tempat yang angker, rohnya gentayangan. Bukankah ini ada di tengah keyakinan umat Islam? Ada atau tidak ada? Banyak atau sedikit? Banyak yang punya keyakinan ini. Apakah akidah ini, keyakinan ini hak? Mari kita kembalikan kepada wahyu yang Allah turunkan kepada manusia di permukaan bumi. Apakah sesuai apa yang diyakini oleh manusia ini, apa yang diyakini oleh sebahagian masyarakat kita dengan wahyu? Ternyata bertabrakan 180 derajat. Dengan Al-Quran bertabrakan, dengan hadis-hadis Nabi bertabrakan, tidak berkesesuaian, tidak selaras. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kehidupan dunia ini ada barzakh. Barzakh ini ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Jadi kalau ruh masuk alam barzakh, Allah mengatakan di dalam Al-Quran sampai kapan? Sampai hari dibangkitkan di alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam di antara dunia dan akhirat. Karena barzakh secara bahasa Arab artinya pembatas. Dia membatasi antara kehidupan dunia yang fana dengan kehidupan akhirat yang baka. Sehingga ruh-ruh yang sudah keluar dari dunia fana belum masuk akhirat yang baka, dia masuk dulu dalam alam transit bernama alam barzakh. Allah katakan di alam barzakh ini ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Allah katakan sampai hari berbangkit, berarti dia tidak keluar lagi ke alam fana. Bertabrakan. Manakala kita timbang dengan hadis Nabi, wahyu yang kedua, wahyu yang berupa sunnah, bertabrakan juga. Akidah ini salah. Akhirnya tidak bersesuaian dan tidak selaras dengan hadis. Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, al-qabru
imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur itu kalau bukan taman dari taman-tamannya surga, kalau tidak liang dari liang-liangnya neraka. Nabi mengatakan di alam kubur hanya dua. Dia masuk taman surga atau dia masuk salah satu liangnya neraka. Dan tidak ada yang ketiga. Yaitu ruh itu kembali ke permukaan bumi lalu bertemu dengan kaum kerabatnya dan mencari orang-orang yang telah menzoliminya. Kalau mereka mengatakan tidak, sesuai dengan wahyu kok, sesuai dengan kenyataan kok. Apa yang kami yakini bahwa ruh kembali sesuai dengan kenyataan. Kami punya bukti untuk itu. Kita katakan hatu burhanakum, tunjukkan dalil kalian, apa argumentasi kalian mengatakan itu ada. Buktinya seminggu setelah ayahnya wafat, itu kelihatan ayahnya masih duduk di atas kursi goyang. Kursi kesukaan ayahnya. Terlihat di sana. Hampir setiap malam ada ayah dan situ dan kursinya bergoyang-goyang. Dan sebagian anaknya melihat dia duduk di situ. Kita katakan tidak. Itu bukan ayahmu. Dan itu bukan roh dia. Karena nas Al-Quran sudah menerangkan bahwasanya ketika dia masuk alam barzakh, ya dia alam barzakh. Loh, itu yang duduk siapa? Ada lagi keterangan wahyu yang mengatakan bahwa syaitan bisa merubah-rubah bentuknya seperti siapapun yang dia inginkan, kecuali seperti bentukku, kata Nabi SAW. Jadi syaitan dari kalangan jin mampu melakukan perubahan dirinya, membentuk wajah siapapun. Maka yang duduk itu bukanlah roh daripada ayah. Akan tetapi syaitan yang menjelmakan dirinya seperti ayah kita. Secara dia kembali ke alam dunia sudah enggak ada. Allah mengatakan barzakhun ila yaumi yub'atsun. Berarti yang duduk itu bukan ayah, bukan ruh daripada ayah kita. Lalu siapa yang duduk itu? Yang duduk itu adalah syaitan. Jin yang merubah-rubah bentuk. Jin diciptakan dari apa? Diciptakan dari api. Api bisa berubah bentuk enggak? Bisa kecil, bisa besar, bisa kurus, bisa gendut. Bisa enggak? Bisa. Demikian juga jin. Jin dia bisa tinggi, tiba-tiba menjadi rendah, berubah menjadi ini, berubah menjadi bentuk itu. Bisa. Karena asal usul penciptaannya adalah api. Demikian juga dengan malaikat. Asal usul penciptaannya adalah cahaya. Cahaya bisa besar, bisa kecil. Maka malaikat bisa berubah bentuk. Maka yang duduk itu bukan ruh daripada orang tua kita. Dan salah satu cara iblis dan bala tentaranya menyesatkan manusia adalah memberikan ketakutan di suatu tempat. Sehingga manusia merasa takut ke suatu tempat tersebut. Kalau sudah datang rasa takut, akan datang panggilan berikutnya, lakukan persembahan. Lakukan sesajian agar kalian aman. Masuklah manusia ke dalam dunia kesyirikan. Dan itu yang dia lakukan dari dahulu kala. Atau setelah dia nampakkan sesuatu, orang punya harapan besar dari sesuatu itu. Lakukan persembahan agar Anda diberikan sesuatu yang luar biasa. Diberi suatu manfaat. Namun yang paling banyak adalah memberikan rasa takut.
maka dia akan datang di pohon-pohon besar. Mengeluarkan suaranya, menunjukkan dirinya. Dia akan pergi ke rumah-rumah kosong yang sudah tua. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terbukti setelah keyakinan ini disorot dengan kacamata syariat, Al-Quran dan hadis bertabrakan. Maka keyakinan ini keyakinan yang salah. Keyakinan yang batil. Termasuk di antara keyakinan manusia bahwa di acara-acara mereka tertentu ruh Nabi Muhammad datang. Ruh Nabi Muhammad datang. Sehingga mereka melakukan amalan-amalan tertentu di hari-hari tertentu. Pas pada jam tertentu mereka berdiri menyambut datangnya ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batil. Karena Nabi mengatakan barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah mengatakan barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan Rasulullah berada pada nikmat kubur. Dan beliau tidak kembali kepada kita pada hari-hari tertentu dan malam-malam tertentu, pada amalan-amalan tertentu. Jadi kalau ada orang yang datang seperti wajah orang Arab berjubah putih berserban, itu bukan ruh Nabi. Anda tertipu. Jin, iblis, syaitan, manakala ingin menyesatkan manusia, dia mengambil dua jalan. Satu jalan hitam, satu jalan putih. Sehingga manusia tertipu. Manusia mengira jalan putih ini adalah kebaikan. Oleh karena itu manusia mengenal ilmu hitam dan ilmu putih. Yang salah itu ilmu hitam, yang ilmu putih benar. Ini cara iblis dan bala tentaranya menyesatkan manusia. Karena manusia terbagi dua juga. Ada pelaku-pelaku yang hobi maksiat. Iblis tipu dengan cara jalan hitam. Dan ada manusia yang hobi ketaatan. Dan sukanya beribadah bukan berbuat maksiat. Iblis menciptakan lagi cara menipu mereka. Yang satunya dengan segala jampi-jampi, dengan tidak sholat, dengan menginjak-injak Al-Quran, dengan membunuh seseorang, dengan mengambil sesuatu di kuburan orang yang sudah wafat. Ini jalan-jalan hitam. Atau jalan-jalan putih. Agar mendapat bantuan jin harus sholat berjamaah. Gak boleh absen. Harus puasa sekian hari. Melafazkan zikir ini, melafazkan zikir itu yang Rasul tidak pernah ajarkan. Dan orang mengira ini jalur kebaikan. Padahal itu jalur keburukan. Yang manusia tertipu dengan pola iblis ini, dia mengira bahwa ini bagian daripada syariat. Baik. Kita sudah kembali kepada poin yang tadi, bahwa akidah terbagi dua. Ada akidah yang benar, ada akidah yang salah. Benar manakala terbukti dalam kehidupan. Allah berbicara tentang banyak hal tentang alam ini di dalam Al-Quran. Allah bicara tentang banyak hal di dalam Al-Quran tentang alam semesta. Bicara tentang janin yang ada di dalam rahim. Bicara tentang tumbuh-tumbuhan. Bicara tentang laut. Bicara tentang gunung. Dan begitu manusia menggali ilmu tersebut terbukti 100% seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Itu pertanda bahwa seluruh keyakinan yang ada di dalam Al-Quran benar adanya. Orang-orang kafir yang hidup di dalam kesyirikan,
Allah katakan mereka hidup di dalam kegelapan, di kedalaman samudra. Kedalaman samudra gelap enggak? Luar biasa gelap. Di atas samudra itu ada ombak. Di atas ombak itu ada ombak lagi. Di atas ombak itu ada awan. Terbukti ada dua ombak di samudra luas. Ombak di tengah-tengah dan ombak yang kelihatan oleh mata manusia. Berarti apa yang ada di dalam Al-Quran benar 100%. Allah katakan wa ja'alnal jibala autada. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasaknya bumi. Terbukti manusia yang mengkaji ilmu tentang gunung, manfaat terbesar dari gunung itu adalah menahan gerakan kerak bumi supaya tidak bergerak. Dan itulah dia pasak untuk bumi yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Berarti memang yang menciptakan alam semesta ini adalah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang Allah katakan terbukti benar di alam semesta seperti yang Allah katakan. Berarti seluruh keyakinan yang ada dalam Al-Quran hak, benar. Akidah kita, seluruh yang ada dalam Al-Quran wajib kita yakini karena dia akidah yang hak. Bagian berikutnya adalah yang penting untuk kita ketahui bahwa manusia ini kita terdiri dari dua unsur. Pertama unsur rohani, ruh. Yang kedua unsur jasmani, jasad. Kita terbagi dari dua tidak? Kita ada dua, ada ruh dan jasad. Yakin? Yakin. Dan semua manusia meyakininya. Walau semua manusia tidak pernah bertemu dengan ruh itu. Dan itu keyakinan yang benar karena terbukti. Ada manusia yang punya ruh kemudian dia hidup, ada manusia yang tidak punya ruh, manusia yang sudah wafat. Walau jumlah giginya masih sama, jumlah kaki dan tangannya masih sama, bahkan jumlah rambutnya masih sama. Tapi yang ini hidup karena ada ruh, yang ini wafat karena sudah tidak ada lagi ruh. Dan ketika jasad dibujurkan di rumah duka dan anak-anaknya menangis, kakak dan adiknya menangis, ibunya menangis, manusia menghibur dengan mengatakan, sabar, ayahmu sudah pergi. Padahal masih di situ. Apanya yang di situ? Jasad. Dia yang sebenarnya sudah pergi. Manusia semua tahu. Orang kafir pun tahu ada jasad, ada ruh. Walau orang kafir sebenarnya mereka punya rumus. Kalau belum bisa dilihat, belum bisa dibuktikan, kita tidak bisa percaya. Tapi soal ruh mereka ngangguk-ngangguk, harus setuju walau tidak bisa membuktikan. Secara sains dan teknologi. Tapi hampir tidak ada orang kafir yang tidak percaya adanya ruh. Oleh karena itu, ketika orang kafir sering tidak percaya dengan dalih dan argumentasi, ini nggak bisa dibuktikan. Kami letakkan kamera di dalam kuburan, tidak ada aksi azab kubur dan semacamnya. Para ulama membantahnya dengan ruh. Anda percaya dengan adanya ruh? Percaya. Mana buktinya? Kamu pernah bertemu dengan ruh. Hal yang terdekat dengan diri kita. Ketika Allah mau sembunyikan dalam ilmu gaib, Allah sembunyikan dan tidak ada cara kita untuk mengetahuinya dan mendeteksi keberadaannya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan ruh itu urusan Rabbku dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Dan sering ulama membantah mereka dengan mimpi di alam tidur.
Bahwa kita merasakan sedih, kita berlari, kita kesusahan, kita kelelahan, kita bahagia. Padahal kita berada di tempat dan tidak bergerak. Bahwa bisa ada alam lain yang bukan alam nampak oleh panca indera manusia. Alhasil manusia ada dua, ada ruh dan jasad. Yang mana yang paling penting dari dua unsur manusia itu, ruhnya apa jasadnya? Yang mana yang paling penting? Ruh apa jasad? Ruh. Sepakat? Ruh paling penting? Akidah, pekerjaan ruh. Dan bukan pekerjaan jasad. Karena dia lebih penting daripada amalan. Saya ingin mengatakan akidah lebih penting daripada amalan. Walau kedua-duanya penting. Ruh dan jasad kita, dua-duanya penting. Namun yang lebih penting adalah ruh. Inti kita sebenarnya itu adalah ruh dan bukan jasad. Oleh karena itu ketika ruh kita pergi, orang mengatakan kita pergi. Walau jasad kita masih terbaring. Demikian juga dengan akidah, keyakinan di dalam hati dengan amalan. Salat, zakat, puasa, berinfak dan bersedekah, berbakti kepada orang tua, bagus, penting. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah akidah dan keyakinan yang benar. Karena akidah pekerjaan apa? Ruh. Oleh karena itu, iman posisinya lebih tinggi daripada Islam. Iman posisinya lebih tinggi daripada Islam. Karena Islam, lihat saja rukun Islam yang 5 berhubungan dengan anggota badan manusia yang zahir, jasad. Sementara iman berhubungan dengan hati. Keimanan dan keyakinan yang ada di dalam dada. Karena ruh manusia lebih penting daripada jasadnya. Maka keberadaan iman jauh lebih tinggi daripada keberadaan Islam. Walau kedua-duanya penting. Ada orang yang sholat, ada orang yang zakat, ada orang yang beribadah, ada orang yang berempak emas 2, 3, 4 kilogram. Allah tidak terima darinya amalan itu. Kalau akidahnya belum benar. Lihat pentingnya akidah. Bahkan Abdullah bin Umar, kenal Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan ketika ditanyakan kepada beliau di musim haji oleh seorang tabi'in bernama Yahya bin Ma'mar dan sahabatnya, ada di kampung kami di daerah Basrah sana kaum yang mengingkari qadar, takdir. Dia punya keyakinan tidak ada takdir. Dan ini bahagian daripada akidah yang batil. Bisa antum catat juga bahagian daripada akidah yang batil, keyakinan orang bahwa tidak ada takdir. Kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka saya berlepas diri daripada mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Dan sampaikan kepada mereka, seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima infak itu daripada mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Lihat bagaimana infak emas sebesar gunung Uhud. Beribu-ribu kali lebih besar daripada masjid kita ini. Emas sebesar gunung Uhud. Tidak akan Allah terima.
Amalan yang hebat itu, amalan yang mengalahkan amalan Utsman bin Affan itu, tidak akan Allah terima. Kalau belum beriman, akidahnya belum benar masalah takdir. Dia mengatakan tidak ada takdir dalam amalan manusia. Manusia dan amalannya adalah perbuatan dia dan tidak ada unsur takdir di sana. Dan ini mulai banyak disusupkan ke barisan umat Islam di Indonesia, terutama di warisan kaula muda di dunia-dunia universitas. Hati-hati wahai saudara-saudariku yang Anda masih duduk di bangku kuliah. Salah satu target mereka memasukkan keyakinan bahwa takdir tidak ada dalam amalan manusia. Karena mereka ingin memasukkan Anda dalam dunia kehancuran. Dunia akidah yang batil yang membuat kita tidak akan diterima infak kita walau sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud emas kita infakkan tidak diterima kalau belum beriman dengan takdir. Apalagi sampai sekarang belum pernah berinfak emas walau 1 gram. Artinya amalan yang sangat besar itu tidak akan diterima oleh Allah. Apalagi dengan amalan kita yang masih ala kadar. Percaya tidak percaya, kalau kita melihat diri kita, kita harus akui amalan kita masih amalan ala kadar. Sering saya mengatakan amalan umat Islam sekarang ini mayoritas sisa-sisa. Sisa waktu baru baca Quran. Sisa belanja pasar baru berinfak dan bersedekah. Sisa resepsi baru dibagi-bagikan kepada tetangga. Sadar nggak kita bahwa ternyata banyak amalan kita itu dari yang tersisa. Kita jarang meletakkan ibadah itu nomor 1 baru sisanya untuk kita. Contoh, siapa orang sekarang yang sengaja memasak makanan memang benar-benar untuk dibagikan, sisanya untuk dia dan keluarganya. Mayoritas kita memasak makanan karena ada acara. Entah acara ini, acara pertemuan ini, kemudian kita jadi tuan rumah, buatlah acara supaya tidak mengecewakan, dibuat masakan sebanyak mungkin. Akhirnya yang termakan oleh tamu yang datang hanya 1/4, sisanya 1/3. Sisa itu baru kita bungkus, cari tetangga. Itu saya katakan sisa. Kenapa? Kalau dia berada di rumah kita akan jadi sampah. Betul tidak? Akan jadi sampah. Baru itu bisa kita kotakkan, kita bungkus dan kita bagi kepada tetangga. Itu pun di zaman sekarang sudah dianggap orang soleh. Ketika berinfak, lihat sisa-sisa. Ada enggak duit kecilnya? Allah katakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sebenarnya sampai kalian infakkan apa yang sangat kalian cintai. Bukan yang memberikan sisa-sisa. Kita tidak ingin masuk panjang lebar dalam bahasan itu nanti. Bahasan kita lari lagi. Kembali kita kepada yang tadi. Yang tadi kita bahas apa yang terakhir? Takdir. Salah satu keyakinan yang salah yang beredar di tengah kehidupan manusia adalah dan sengaja untuk disosialisasikan terutama di bangku-bangku universitas. Hati-hati. Mereka ingin menanamkan kepada kita keyakinan yang batil bahwa tidak ada takdir. Manusia dan perbuatannya adalah ciptaan manusia itu. Di sana tidak ada unsur takdir. Ini batil, batil, batil. Karena Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir.
Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada yang terjadi pada diri kalian, tidak ada yang terjadi di permukaan bumi illa fi kitabin, kecuali telah tertulis sebelumnya di dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan dia. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Terdapat dalam surat Al-Hadid. Semua yang terjadi ada di dalam catatan. Nabi SAW bercerita tentang yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah qalam, pena. Lalu Allah katakan kepada pena, wahai pena, uktub, tulis. Pena berkata, ma aktub, apa yang harus saya tulis ya Allah? Allah mengatakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Apa yang Allah takdirkan menimpamu pasti menimpamu, dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Telah diangkat pena dan telah kering catatan. Namun mereka berusaha meyakinkan kita bahwa perbuatan kita adalah produksi kita, murni 100%, tidak ada campur tangan Allah. Wahai manusia, alangkah sombongnya Anda hidup. Dan itu diucapkan oleh sebagian ustadz ternama, masyhur, familiar, dan dakwahnya di televisi disaksikan oleh seluruh orang yang di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Saya pernah menyaksikan sendiri ustadz tersebut, saya tidak perlu menyebutkan nama, karena tidak ada maslahatnya dalam menyebutkan nama pada kesempatan ini. Dia mengatakan, perbuatan manusia, pilihan manusia, bukan takdir Allah. Dan orang-orang seperti ini yang tadi dikatakan oleh Abdullah bin Umar, kalau mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima. Oleh karena itu ketika berdakwah tanpa ilmu, apa yang Anda rusak lebih banyak daripada apa yang Anda bangun. Anda membangun orang sholat, membangun akhlakul karimah, birrul walidain, Anda merusak akidahnya. Sehingga semuanya sirna di hadapan Allah kalau akidahnya salah. Akidah lebih penting daripada amal. Di atas akidah ini berdiri amal saleh. Bagaikan bangunan ini, akidahnya adalah pondasinya. Dan pondasi berada di bagian dalam, tak terlihat oleh mata manusia. Yang terlihat adalah dinding, yang terlihat adalah kaca, yang terlihat adalah atap. Pondasi ada di dalam. Padahal dari semua yang ada ini, yang terpenting adalah pondasinya. Demikian akhlak, demikian akidah. Akidah ada di dalam. Di atas akidah ini dibangunlah sholat, dibangunlah zakat, dibangunlah sedekah, dibangunlah ibadah-ibadah lainnya. Orang yang sholat namun dia meyakini sholat tidak wajib, keluar dari agama Islam. Akidahnya salah. Walaupun dia sholat, namun dia yakin sholat tidak wajib, keluar dari agama Islam. Orang yang berinfak, bersedekah, berzakat, namun dia yakin zakat tidak wajib, keluar dari agama Islam, akidahnya salah. Dan orang yang tidak puasa, namun dia yakin puasa itu wajib dan dia berdosa ketika dia tidak berpuasa, akidahnya benar, amalannya salah. Di akhirat Allah perhitungkan. Kalau Allah ingin maafkan, Allah maafkan. Kalau Allah ingin azab, Allah azab.
Tapi dia tidak keluar dari agama Islam. Lihat pentingnya akidah. Dan akidah ini ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini yang bersatu di atasnya agama para nabi dan para rasul. Yang namanya akidah ini, seluruh agama nabi dan rasul sama. Terjadi perbedaan dalam syariat, amalan. Namun di dalam keyakinan, di dalam akidah, seluruh agama para nabi dan para rasul satu. Apa yang diyakini oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu yang diyakini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diyakini secara akidah oleh umat-umat para nabi itu yang harus diyakini oleh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keyakinan mereka satu. Tidak ada beda. Dalam amalan bisa berbeda. Tapi dalam pondasi akidah, agama para nabi itu satu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Seluruh para nabi ini bagaikan saudara seibu. Ayahnya satu, ibunya berbeda-beda. Bagaikan saudara seibu. Ayahnya satu, ibunya berbeda-beda. Ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Apa agama Nabi yang satu itu? Agar menjadikan seluruh ketaatan ini, ibadah ini, seluruh yang dicintai Allah yang kita lakukan ini, agar semuanya diarahkan kepada Allah satu-satunya. Dan esakan Allah di dalam tujuan beribadah. Itu semua agama para Nabi dan para Rasul. Agar seluruh ketaatan ini, ibadah dan amalan yang kita lakukan ini jangan pernah kita arahkan kepada sesuatu selain Allah. Siapapun dia. Itu agama Nabi dan Rasul. Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Kami telah wahyukan, kami telah utus kepada setiap umat para nabi dan rasul. Semua mereka menyerukan, u'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, jauhi seluruh peribadatan kepada selain Allah. Seluruh para nabi dan rasul menyeru kepada ini. Akidah mereka satu. Dan akidah mereka itu yang disebut dengan akidah tauhid. Kita mulai menjurus kepada akidah tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dari seluruh ketaatan. Tanpa pernah diberikan kepada sesuatu selain Allah. Itu yang didakwakan oleh Nabi Nuh. Itu yang didakwakan oleh Nabi Hud. Itu yang didakwakan oleh Nabi Saleh. Itu yang didakwakan oleh Nabi Syuaib. Itu yang didakwakan oleh Nabi Ibrahim. Itu yang didakwakan oleh Nabi Yusuf. Mari kita buka di dalam surah Al-A'raf.
Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59 Allah bercerita tentang Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqal, kami telah utus Nuh kepada kaumnya, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada untuk kalian ilah selain dia. Tidak boleh kalian menjadikan sesuatu tempat kalian beribadah selain dia. Ini ayat berbicara tentang dakwah Nabi Nuh. Ayat 65 tentang Nabi Hud. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Faqala ya qaumi, Hud berkata, wahai kaumku, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kalimatnya pun sama. U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadalah hanya kepada Allah dan tidak ada untuk kalian ilah selain Allah. Tidak boleh kalian menjadikan ibadah kita kalian kepada ilah selain dia. Tidak boleh kalian mengibadati yang lain selain dia. Ayat 73 tentang Nabi Saleh. Wa ila thamud akhahum salihah faqala ya qaumi, kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ayat ke-85 Syuaib. Wa ila madyana akhahum Syuaiba faqala ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Lihat kesamaan dakwah para nabi dan para rasul. Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf ayat ke-39. Ayat ke-39, ya sahibayis sijn, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua sahabatku di dalam penjara, apakah rob-rob yang banyak ini, yang selain Allah ini, mereka lebih baik dibanding al-wahidul qahhar, Allah yang satu-satunya yang mampu melakukan apapun yang dia inginkan dan berkuasa. Lihat dakwah Nabi Yusuf kepada sahabatnya yang masuk penjara bersamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf mendakwahkan tauhid. Lihat dakwah Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Mumtahanah. Ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh untuk kalian ada suri tauladan yang terbaik pada Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Tatkala Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya mendeklarasikan kepada kaumnya dan berkata kepada kaumnya, ya kaum, wahai kaum, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dari apapun yang kalian ibadati selain Allah. Kami berlepas diri dari seluruh ilah selain Allah.
Kafarna bikum, kami ingkari semua yang kalian lakukan itu. Kami kufur dengan seluruh perbuatan kalian itu. Wabana bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan akan terlihat permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Seirama tidak? Satu dakwah tidak? Kita sudah mulai dari Nabi Nuh tadi. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Satu. Akidah tauhid. Mengesahkan Allah dalam seluruh ketaatan. Dan seluruh perkataan nabi-nabi tadi kepada kaumnya, dialah makna la ilaha illallah. Dialah makna la ilaha illallah. Tiada yang diibadati kecuali Allah. Kita tidak akan beribadah kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan la ilaha illallah ini yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Nabi Muhammad dan kaumnya dikatakan oleh Allah, kaum Muhammad itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Apa itu la ilaha illallah? Itu dia tadi yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul. Beribadahlah hanya kepada Allah, jauhi peribadatan kepada selain Allah. Ini agama seluruh para nabi dan para rasul. Dan kita harus tahu apa itu la ilaha illallah. Kalau kita ucapkan la ilaha illallah, lalu ada ibadah kita yang kita persembahkan kepada selain Allah, la ilaha illallah kita batal. Karena perbuatan kita telah membatalkan ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Hati-hati wahai umat Islam. Karena tidak sedikit orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun apa yang dia lakukan bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Dia nyatakan dengan la ilaha illallah, tidak ada yang saya ibadati kecuali Allah. Ternyata ketika beribadah, dia beribadah kepada selain Allah. Dia minta rezeki kepada selain Allah. Dia minta kesembuhan dari selain Allah. Dia minta penjagaan tokonya, rumahnya kepada selain Allah. Dia minta diselamatkan dalam perjalanan kepada selain Allah. Dia minta turunkan hujan kepada selain Allah. Dia minta dijaga agar selamat proyek jembatannya kepada selain Allah. Untuk itu dia sembelihkan sapi, dia sembelihkan ayam, kambing dan semacamnya. Untuk itu dia berikan sesajian kepada orang yang dia minta kepadanya agar diselamatkan dia. Dan semua itu perbuatan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Agama Nabi kita tercinta SAW adalah la ilaha illallah secara inti. Dan seluruh ketaatan itu harus mengarah kepada makna la ilaha illallah. Kalau ada amalan kita yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah itu, kita sendiri yang telah membatalkan la ilaha illallah kita. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Sebagai orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan masuk ke dalam koridor agama Islam, kemudian dia batalkan dengan amalannya. Dan itu bahasan kita pada hari kemarin. Bagi kita yang hadir, jangan batalkan la ilaha illallah kita dengan perbuatan kita. La ilaha illallah menyuruh kita berdoa hanya kepada Allah. Jangan pernah lagi minta kepada dukun, para tidak normal. Karena yang normal kita, insya Allah. Antum ini orang normal nggak? Kalau kita mengatakan mereka paranormal, para orang-orang normal, berarti kita mengakui diri kita yang nggak normal mereka. Iblis itu
Salah satu cara dia menipu manusia, namanya dirubah-rubah. Dirubah-rubah namanya oleh iblis itu. Sehingga kita salah menyebutnya. Yang buruk dibuat baik namanya. Supaya orang tertipu. Karena kalau disampaikan apa adanya, orang nolak. Antum kalau ditulis di rekening antum, riba sekian persen. Mau gak antum terimanya? Gak mau, makanya gak ditulis riba, ditulis bunga. Tuh. Bunga itu indah, harum, menyejukkan. Diberikan nama yang bukan aslinya. Salah satu cara dia menipu kita seperti itu. Ini orang para tidak normal. Melakukan hal yang tidak normal lagi. Al-Quran diinjak-injak. Orang dibunuh lalu air yang mengalir dari mulutnya diminum. Mayat disetubuhi. Tidak mandi-mandi selama 500 hari. Atau berzikir dengan zikir yang aneh-aneh. Ada ayat Al-Qur'annya, ada tambahannya, ada ayat Al-Qur'annya, ada tambahannya. Panggilan-panggilan kepada makhluk-makhluk halus. Di antara yang kita temukan, secari kertas yang ditanam di pojok-pojok rumah, lalu kita lihat. Memang sebagian isinya Al-Qur'an. Dituliskan sepotong ayat. Lalu dibuat la beberapa kali. Lalu sepotong ayat lagi. La. Apa arti la? Tidak. Berarti ini pengingkaran kepada Al-Quran. Dituliskan ayat Al-Quran. Allahu la ilaha. Misalnya, saya sudah lupa ayatnya apa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu dikatakan, enggak. Buat lagi sepotong ayat. La. Berarti? Enggak. Enggak benar nih ayat ini. Terakhir beberapa ayat. Ha. Ketawa dia. Benar Pak. Itu yang saya saksikan langsung. Sempat kita foto. Sayang handphonenya hilang. Artinya apa? Orang yang tidak mengerti bahasa Arab, dia mengira ini adalah bagian daripada kebaikan. Al-Quran gak mungkin salah. Di dalam kejadian yang lain, kita temukan juga tangkal dan jimat dari seseorang cari kertas berbahasa Arab. Yang sebagian ada zikir-zikir di situ, la ilaha illallah dan semacamnya. Namun di dalamnya ada panggilan. Ada 3 yang saya hafal, ya salta, ya malta, ya mustalsa. Sampai sekarang saya masih hafal. Wahai salta, wahai malta, wahai mustalsa. Siapa mereka? Pasti bukan nama orang Indonesia. Siapa salta? Siapa malta? Siapa mustalsa? Panggilan-panggilan kepada jin. Waliyadzubillah. Oleh karena itu tangkal dan jimat adalah keyakinan yang batil. Didatangkan kepada kita oleh teman-temannya jin. Yaitu para tidak normal. Orang-orang tidak pintar. Karena kalau dia pintar dia akan bertauhid kepada Allah. Kalau dia tidak pintar, pengikutnya lebih tidak pintar lagi. Karena dia berguru kepada orang yang tidak pintar. Datang ke dukun, minta karirnya dinaikkan. Dukun itu RT aja tidak. Minta ke dukun, agar kemudian rezekinya dikembangkan, diperluas, usahanya dimajukan. Dukun itu miskin semiskin-miskinnya. Kalau dia bisa melapangkan rezeki, kita kepangkat rezeki dia dilapangkan dulu. Dukun buat pengumuman, mengobati segala macam penyakit. Begitu sakit kepala minum bodrek juga. Begitu sakit kepala minum bodrek juga itu orang. Lalu
Semua kata-kata dia yang mampu mengobati segala macam penyakit. Inilah akidah yang batil, bertabrakan dengan realita. Dia saja tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya, apalagi penyakit orang lain. Kata inti adalah sering kita mengakui Allah itu esa. Sering manusia mengakui Allah itu esa. Namun dia salah dalam cara mengesakan Allah. Disitulah terjadi kesyirikan. Sehingga lari daripada tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Jadikan Allah satu-satunya tempat kita mencurahkan seluruh ibadah kita. Kepadanya harapan kita. Kepadanya kita beribadah satu-satunya. Namun kita berikan ibadah itu kepada selain Allah. Semua orang Islam mengakui Allah itu esa. Namun tidak semua umat Islam benar-benar mengesahkan Allah di dalam peribadatannya. Dan itu yang kemarin dikatakan oleh salah seorang ikhwan yang hadir. Benar dalam tauhid rububiyah, salah dalam tauhid uluhiyah. Dan itu yang terjadi kepada orang-orang Quraisy di zaman Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Mereka dalam tauhid uluhiyah, Masya Allah Pak, benar. Tetapi dalam mengesahkan Allah dalam perbuatan salah. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 31 Allah katakan, Qul, katakan wahai Nabi kepada orang-orang Quraisy, man yarzukukum minas sama'i wal ardh. Siapa yang sebenarnya memberi rezeki kepada kalian di langit dan di bumi? Katakan siapa? Amma yamliku sam'a wal absar. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya ada sesuatu yang hidup, tiba-tiba ia matikan. Siapa mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ada yang awalnya mati, kemudian dia hidupkan. Siapa yang melakukan semua itu? Wa may yudabbirul amr. Tanyakan kepada mereka, siapa yang mengatur seluruh perkara? Fasayaqulun Allah. Mereka pasti akan menjawab, semuanya itu Allah yang melakukan. Ini orang Quraisy. Berarti mereka punya keyakinan Allah itu esa dalam mengerjakan seluruhnya. Namun ketika beribadah, mereka berikan kepada Lata, mereka berikan kepada Uzza, mereka berikan kepada Manah, dan kepada patung-patung yang lainnya yang berjumlah sangat banyak ketika itu. Namun yang terkenal ada 3. Lata, Uzza, dan Manah. Lata itu kuburan keramat. Uzza itu pohon keramat. Dan Manah batu. Dan ternyata sampai sekarang ini tempat-tempat kesyirikan tidak jauh-jauh dari batu keramat, pohon keramat, atau kuburan keramat. Kalau ataupun ada sumur dekat kubur itu bukan sumurnya, tapi karena kuburnya. Kalau ataupun ada tanah dekat situ bukan tanahnya, tapi karena kuburnya. Dan salah satu cara syaitan menyelewengkan akidah manusia adalah manakala seseorang itu wafat, dia lebih sakti daripada ketika dia hidup. Perhatikan. Orang manakala ingin disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya, lalu dia mensaktikan seorang manusia. Dia mengira manusia ini bisa begini, tempat dia meminta ini, meminta itu, meminta ini ketika hidup. Setelah dia wafat akan lebih sakti dibanding ketika dia hidup. Di Sudan, diceritakan oleh sahabat kita,
Itu kepala kambing sengaja diletakkan untuk tangkal di kebun. Agar kemudian tidak datang di kebun itu sesuatu yang memusnahkannya dan menghancurkan isi kebun itu daripada hama ini, hama itu. Kepala kambing dijadikan tangkal. Padahal ketika kambing itu hidup, diusir-usir dari kebun itu. Ketika kambing itu masih hidup, diusir dari kebun supaya dia tidak merusak kebun. Kenapa ketika sudah mati, sudah menjadi bangkai, kepalanya jadi keramat. Sehingga bisa menolak hama dari kebun. Begitu permainan setan di mana-mana. Orang yang sudah wafat, dia membutuhkan orang yang hidup, betul tidak? Betul, membutuhkannya dari memandikannya, mengkafankannya. Dia nggak bisa mandi sendiri, tidak bisa mengkafani diri sendiri, menyolatkannya. Karena dia tidak bisa sholat sendiri. Makanya manusia yang belum sholat, jangan sampai tunggu disolatkan orang. Sholatlah sendiri sebelum Anda disolatkan orang. Pergi ke kubur diantar orang, nggak bisa. Dia membutuhkan orang hidup. Setelah berada di dalam kubur, dia membutuhkan doa istighfar. Anak-anaknya, istrinya, suaminya, karib kerabatnya, murid-muridnya, teman-temannya. Dia membutuhkan mereka untuk mintakan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Dia membutuhkan orang hidup, bukan orang hidup yang membutuhkan orang wafat. Namun dibolak-balik. Manakala kita mengkaji Islam dan dakwah iblis, itu biasanya bertabrakan 180 derajat. Bertabrakan 180 derajat, begitu terus. Salah satu bukti bahwa itu batil bertabrakan 180 derajat dengan Al-Quran dan hadis. Jadi akidah kita di dalam beribadah semuanya untuk Allah dan kepada Allah. Doa kita, nazar kita, menyembelih kita, tawakal kita, minta ditolong dan dibantu atas pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Jangan kepada jin, jangan kepada manusia. Minta tolong dan bantu kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita minta perlindungan, jangan minta kepada selain Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta datang manfaat. Istighatsah, beristighatsahlah kepada Allah. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manfaat, Allah akan kabulkan untuk kalian. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berikan ibadah kita itu kepada selain Allah, maka kita telah melakukan kesyirikan. Dengannya kita membatalkan la ilaha illallah kita. Sampai di sini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah membimbing kita kepada akidah yang hak. Dan tentu apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini secuil kecil dari akidah-akidah yang benar yang bisa kita ketengahkan dan akidah-akidah yang batil yang bisa kita ungkap di majelis ini. Apa yang ada yang belum kita bicarakan jauh lebih banyak. Oleh karena itu kita harus terus berjalan di atas ilmu, majelis ta'lim, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada para ahli ilmu yang lebih mengerti agama daripada kita. Membaca buku, mendengarkan ceramah, baik langsung atau pakai media. Dan kita jaga akidah kita supaya tidak terperosok dalam akidah yang batil. Karena akidah yang batil akan melahirkan amalan yang batil. Karena amalan itu suatu pasti dibangun di atas akidah. Semoga bermanfaat.